Oke, kali ini kita akan kembali bahas materi fisika dan kini kita masuk tentang bab gerak vertikal. Teman-teman semua, untuk materi gerak vertikal ini sebenarnya sama dengan materi tentang GLBB ya, karena dia mengalami percepatan ya, makanya disebut dengan gerak sama seperti GLBB. Hanya saja gerak vertikal ini kita menggunakan nilai A-nya, nilai percepatan itu bukan lagi dengan menggunakan huruf A, tapi menggunakan huruf G. Jadi V, kalau pada materi tentang GLBB, VT sama dengan V0 ditambah AT gitu kan. Maka untuk gerak GLBB kita tidak menggunakan huruf A, tapi kita gunakan huruf G karena yang mempengaruhinya itulah percepatan gravitasi. Oke. Nah, biasanya kita di sini bikin plus minus ya. Kenapa plus minus? Jadi nanti tergantung soalnya. Kalau soalnya nanti gerak vertikal ini berarti atas bawah ya terhadap sumbu Y. Kalau nanti geraknya itu turun ya, maka nilai VT-nya sama dengan V0 ditambah G kali T. Kenapa? Karena dia semakin cepat. Nah, sementara kalau dia naik ya, gerakannya naik, maka nilai VT-nya sama dengan V0 dikurang G kali T. Kenapa dikurang? Karena dia melambat ya, makanya percepatannya nilainya menjadi negatif. Oke. Kemudian rumus yang berikutnya adalah, jadi ini rumus yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus G kali T. Biasanya orang langsung bikin tambah saja, nggak apa-apa ya, yang penting kita udah tahu konsepnya, kapan kita kurang, kapan kita tambah. Kemudian ada rumus yang lain, H itulah ketinggian ya, ketinggian atau jarak tempuh. Karena pada bab sebelumnya nilai S ya, kita bahas S dulu, V0 dikali T plus minus juga sebenarnya setengah A. Kalau pada video sebelumnya itu setengah AT kuadrat, maka pada kali ini A nya kita tidak gunakan, tapi kita gunakan huruf G. Nah, seperti ini ya. Plus minus, intinya kalau plus itu dia ke bawah turun, kalau minus berarti dia naiknya ke atas. Ya memang naik ke atas sih, intinya geraknya ke atas seperti itu. Kemudian ini kita bisa bikin rumusnya, dan satu lagi rumusnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali G kali H. Pada video sebelumnya saya bikin huruf G itu A, sekarang yang ini menjadi G ya. Nah, sekarang bagian contoh soalnya ada G. Kita perhatikan contoh soal berikut ini. Misalnya ada sebuah batu ya dari atas lantai 2 suatu bangunan. Nah, jadi misalnya ini ada bangunan ya. Nah, ini lantainya ada 2 nih. Oke ya, ini udah bikin 2 aja lah, lebih mudah. Nah, oke, 2 lantai ini jatuh, bendanya jatuh dengan kecepatan, jadi kita lempar ya, beda ya, bedakan dengan dia ini kita lepaskan dengan kita memang sengaja lempar. Kalau sengaja lempar berarti ada kecepatannya ya. Nah, ini 2 meter per sekon. Tapi kalau kita jatuhkan kecepatannya 0 gitu. Nah, itu beda ya. Nah, kemudian batu tersebut akan nyentuh ke tanah, nyampe ke tanah ini setelah menempuh jarak setelah 1 detik kemudian. Nah, jadi setelah bergerak dari sini ke sini selama 1 detik barulah dia nyampe ke tanah, nyampe lah di sini. Pertanyaannya, berapakah kecepatan ya A, kecepatan benda saat menyentuh tanah. Nah, kan ini kan lagi gerak nih, lagi gerak langsung baru berhenti. Nah, sebelum dia berhenti itu kapan? Berapa kecepatannya ya? Yang kedua, berapakah ketinggian dari lantai tersebut? Jadi tinggi lantainya berapa? Ya berarti dari sini kita bisa analisis nih ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Untuk V, rumusnya kita bisa gunakan VT sama dengan V0. Nah, sekarang saya tanya nih, ditambah atau dikurang? Ditambah. Karena apa? Karena dia turun ke bawah dan percepatannya dan gerakannya semakin cepat tentunya, maka dikali G dikali T. Nah, masukkan nilainya 2 ditambah G-nya, biasanya G-nya 10 ya. Sebenarnya nilai G itu 9,8 kali sekian gitu kan. Tapi biasanya untuk mempermudah kita bikinnya 10. Tapi kita tahu itu bukan 10, tapi 9,8. T-nya adalah 1 sekon. Berarti 2 ditambah 10 sama dengan 12 meter per sekon. Maka kecepatan dia nyampe di sini adalah 12 meter per sekon. Sementara di sini udah ini masih 2, ini 12. Oke.
Baik, sekarang berapa ketinggiannya? Kalau ketinggian kita gunakan rumus H sama dengan V0 dikali T ditambah ya setengah GT kuadrat. V0 nya 2, T nya 1 ditambah setengah, G nya 10, 1 kuadrat. Berarti 2 ditambah 5 sama dengan 7 meter. Nah, seperti ini ya. Dan sebenarnya rumus yang satu lagi bisa kita gunakan ya untuk menentukan nilai H, karena rumus awalnya kan gini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH ya kan. P mula-mulanya kan tadi 0 ya, 0 2 ya. 2 kuadrat. V akhirnya tadi ini 12 ya. Nih V akhirnya 12 nih, 12 kuadrat. Tambah 2 dikali 10 dikali H. Berarti H itu adalah 12 kuadrat dikurang 2 kuadrat dibagi 2 kali 10 gitu kan. 144 dikurang 4 dibagi 20. Berarti 140 bagi 20, coret-coret tinggal 7 meter. Sama aja hasilnya. Jadi pakai rumus ini bisa, pakai rumus ini bisa untuk menentukan nilai ketinggiannya. Tapi kalau ini untuk menentukan kecepatan biasanya ya. Oke, itu saja tentang gerak vertikal. Nanti kita masuk dari bab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.